Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Pradana, selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 pemasaran digital ingin mempresentasikan materi pemasaran digital bab 9 mengenai Marketing Communications Using Digital Media Channels atau komunikasi pemasaran menggunakan saluran media digital. Adapun anggota kelompok 7, yaitu terdiri dari 5 anggota, di antaranya 1. Uci Wulandari dengan NIM B11 2019 06036. Yang kedua ada Syahara Rodiah Surya Flabiana dengan NIM B11 2019 06041. Yang ketiga ada Asnal Saputra dengan NIM B11 2019 06063. Yang keempat ada Lina Chandrika Ananda dengan NIM B11 2019 06071. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Marlien Honestia Saveta dengan NIM B11 2019 06217. Saya akan menjelaskan apa itu pemasaran digital. Pemasaran digital adalah pemasaran produk atau layanan dengan menggunakan teknologi digital melalui internet, media sosial, telepon seluler, atau media digital lainnya. Di dalam pemasaran digital terdapat SEM atau Search Engine Marketing. Search Engine Marketing adalah praktik mengiklankan website di hasil pencarian. Hasil pencarian terdiri dari 2 bagian, yaitu organik dan iklan. Iklan yang muncul di hasil pencarian inilah yang disebut sebagai Search Engine Marketing. Hampir semua mesin pencari mempunyai fitur SEM, dari Google sampai Bing. Namun, yang paling sering digunakan adalah Google, sebab Google menguasai pangsa pasar mesin pencari di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Seperti yang sudah disebutkan di awal, SEM adalah praktik mengiklankan website. Jadi, untuk menggunakannya, kita perlu mengeluarkan biaya. Kebanyakan mesin pencari menggunakan metode pay per click atau PPC. Adapun perbedaan dari SEM dengan SEO, terdengar mirip, tetapi SEM dan SEO adalah dua hal yang berbeda. Meskipun sama-sama muncul di hasil pencarian, keduanya memiliki cara kerja yang berbeda. Di bawah ini, saya akan menjelaskan 3 perbedaan utama SEM dengan SEO. Yang pertama dari segi tampilan di hasil pencarian. Perbedaan pertama adalah tampilan. Tampilan SEM selalu muncul dengan tanda iklan. Tanda ini untuk membedakannya dengan hasil pencarian organik. Di sisi lain, hasil pencarian SEO tidak muncul dengan tanda apapun. Hasil pencarian organik ini murni diurutkan oleh Google berdasarkan kesesuaian search intent, kelengkapan konten, backlink, dan faktor-faktor lainnya. Yang kedua dari segi biaya yang dikeluarkan. Untuk menggunakan SEO, kita tidak perlu membayar ke mesin pencari. Mesin pencari akan menilai berbagai faktor di website kita untuk menentukan peringkatnya di kata kunci tertentu. Jika memenuhi faktor-faktor yang ditetapkan Google, besar kemungkinan konten kita bisa muncul di halaman pertama hasil pencarian. Berbeda dengan SEO, untuk menggunakan SEM, kita perlu mengeluarkan biaya. Kita bisa mengatur berapa budget yang akan dihabiskan untuk iklan, bisa ratusan ribu rupiah hingga ratusan juta rupiah, tergantung kebutuhan kita. Dan perbedaan yang terakhir yaitu tool yang digunakan. SEM biasanya membutuhkan tool khusus, misalnya untuk mengiklankan website di hasil pencarian Google. Kita harus menggunakan Google Ads dan Google Keyword Planner. Di sisi lain, tidak ada tool khusus seperti Google Ads untuk SEO. Walaupun begitu, untuk memenangkan persaingan di SEO, kita membutuhkan berbagai tool, dari tool riset keyword, analisis backlink, dan semacamnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lina.
Manfaat search engine marketing. Yang pertama, tidak perlu banyak biaya untuk memulai. Yang kedua, bisa menentukan target audience. Yang ketiga, berpotensi untuk meningkatkan conversion rate. Dan yang keempat, hasil relatif lebih cepat dibandingkan SEO. Hubungan dengan masyarakat online atau APR. Pengertian humas online. Perkembangan teknologi informasi saat ini dapat membawa perubahan di berbagai bidang, termasuk bidang kehumasan. Humas saat ini sudah bertransformasi dari media konvensional menjadi media online. APR sendiri adalah inisiatif public relation yang menggunakan media internet sebagai sarana publikasinya, lebih dikenal dengan cyber public relation. APR dapat memanfaatkan media elektronik seperti internet untuk membangun relations antara bisnis perusahaan dengan public audience. Fokus utama APR adalah membidik media online yang berorientasi pada web. Perkembangan media massa dari cetak, elektronik, sampai sekarang terutama internet membawa dampak perkembangan yang signifikan untuk alat komunikasi dalam berbagai informasi. Humas melalui media internet mempunyai penamaan yang besar dibandingkan humas di dunia nyata. Salah satunya, dengan penyebaran informasi, kalangan masyarakat saat ini kebanyakan menggunakan media online untuk memperoleh informasi. Kategori evaluasi dan pencapaian tujuan kegiatan PR dalam Yoral Iriantara. Yang pertama, evaluasi pengambilan keputusan. Yang kedua, evaluasi bagian program. Yang ketiga, evaluasi jenis data dan aktivitas. Yang keempat, evaluasi atas proses evaluasi. Dan yang terakhir, evaluasi pencapaian tujuan. Afiliasi pemasaran. Afiliasi pemasaran adalah program antar merchant atau pengiklanan dan afiliasi. Konsep penjualan ini ditandai dengan komisi berbasis sukses yang dibayar oleh merchant. Jumlah komisi disepakati antar merchant dan rekannya. Afiliasi bertanggung jawab atas afiliasi portal dan menjalankan ruang iklan. Afiliasi pemasaran dapat diimplementasikan online tetapi juga offline. Cara kerja afiliasi pemasaran adalah metode pemasaran online dan bagaimana perusahaan dapat mengiklankan produk dan layanan mereka. Oleh karena itu, perusahaan mencari afiliasi mitra penjualan yang menempatkan iklan di situs mereka sendiri sebagai tautan atau spanduk. Iklan itu dibuat oleh merchant. Jadi, afiliasi adalah media iklan. Mitra mendapat bayaran dengan berbagai cara yang dijelaskan dalam model biaya per tindakan dalam teks berikut. Program afiliasi dapat dibuat oleh merchant sendiri dalam kerjasama dengan afiliasi yang dipilih, atau jaringan afiliasi menawarkan sejumlah besar afiliasi untuk pedagang dengan biaya tertentu. Jaringan seperti itu sering mendukung kedua mitra juga dengan pembuatan kampanye dan pembayaran komisi. Pengertian pemasaran digital. Pemasaran digital adalah pemasaran produk atau layanan dengan menggunakan teknologi digital melalui internet, media sosial, telepon seluler, atau media digital lainnya. Ini juga merupakan istilah umum yang mencakup berbagai strategi pemasaran seperti pemasaran media sosial, mengoptimalkan mesin telusur atau SEO, dan pemasaran email. Merchant dan afiliasi merupakan dua komponen program mitra untuk pemasaran afiliasi yang di dalamnya menawarkan program mitra dan materi iklan. Biaya per klik. Biaya per klik merupakan salah satu metode pembayaran di mana pelanggan iklan tidak membayar afiliasi tarif tetap, tetapi jumlah tertentu menjadi jatuh tempo untuk pengiklan jika pengguna mengklik iklan. Jadi pembayaran hanya jatuh karena pengguna benar-benar bereaksi terhadap iklan dengan mengklik yang mengarahkan ke situs web pengiklan. Jadi dengan model ini
perusahaan hanya harus membayar jika pengguna benar-benar mengklik iklan. Kemudian, cost per lead. Dengan metode ini, pembayaran akan dihitung dengan biaya per prospek. Setiap lead adalah kontak yang diperoleh. Model ini terutama digunakan di bidang yang tidak biasa menjual sesuatu secara langsung ke pelanggan anonim, pialang asuransi. Memimpin juga dapat diperoleh melalui permintaan katalog atau pelanggan buletin biaya per penjualan. Yang terakhir, biaya per penjualan. Model CPS menguankan setiap kali pelanggan membeli sesuatu melalui mengklik spanduk dengan unique identifiers. Tindakan pengguna dapat diidentifikasi sehingga dapat dipastikan bahwa pembelian dilakukan langsung secara mengklik iklan. Sistem ini juga disebut biaya per pesanan, CPO. Tetapi ini menyebabkan biaya untuk pesanan model lain. Model lain yang tidak mengikuti biaya per tindakan, biaya per 1000, atau mil, CPT atau CPM atau biaya per tayangan. Periklanan tampilan interaktif. Tampilan iklan adalah jenis iklan yang biasa berisi teks, misalnya kopi, logo, foto, atau gambar lain, peta lokasi, dan atau item serupa. Di majalah iklan, layar dapat ditampilkan pada halaman yang sama atau pada halaman konten editorial berdekatan dengan umum. Sebaiknya iklan diklarifikasikan umumnya muncul di bagian yang berbeda secara tradisional hanya teks dan tersedia dalam pilihan terbatas tipografi. Tampilan iklan di internet banyak digunakan untuk branding. Inilah sebabnya mengapa metrik seperti waktu interaksi menjadi lebih relevan. Namun hal ini biasa berubah di masa depan sebagai menampilkan iklan menjadi jauh lebih ditargetkan kepada pengguna. Sama seperti cara iklan, mesin pencari bisa menjadi pengguna yang sangat relevan berdasarkan apa yang mereka cari. Ikut serta dalam pemasaran email dan seluler. Email marketing adalah bentuk pemasaran langsung mirip dengan pemasaran melalui surat pos, tetapi email marketing jauh lebih efisien di sini teruntuk dompet dan untuk lingkungan karena tidak menggunakan kertas sama sekali. Beberapa orang berpikir bahwa email sudah ketinggalan zaman, namun kenyataannya bahwa email marketing malah menjadi semakin penting. Email marketing telah digunakan sejak lama setelah kelahiran internet. Semenjak itu, email marketing telah berkembang pesat dan merupakan alat pemasaran yang sangat berguna. Email marketing dapat digunakan untuk membangun kepercayaan dengan pelanggan dari waktu ke waktu untuk mengubahnya menjadi pelanggan tetap. Email marketing merupakan cara yang efektif untuk memberikan informasi kepada pelanggan tentang produk baru ataupun promosi yang dijalankan. Orang ingin tetap mendapat informasi tentang merek, dan email marketing adalah salah satu cara terbaik untuk tetap terlibat dengan pemirsa tersebut. Faktanya, 28% pembeli online di Amerika Serikat melaporkan bahwa mereka berpelanggan Faktanya, 28% pembeli online di Amerika Serikat melaporkan bahwa mereka berlangganan email toko ataupun produk agar tetap mendapatkan informasi tentang merek yang mereka sukai. Media sosial dan pemasaran viral. Ada viral marketing, strategi menciptakan pemasaran viral, dan manfaat viral marketing. Teknik promosi offline. Bentuk promosi offline. Pemasaran offline membutuhkan kehadiran sales
yang berasal dari produsen atau media fisik untuk publikasi. Cara mempromosikan secara offline. 1. Menyebarkan kartu nama. 2. Memberikan sumbangan atau hadiah. 3. Menjadi pembicara dalam sebuah acara. 4. Berpartisipasi dalam pameran-pameran yang ada. 5. Menjadi sponsor pada acara komunitas. Kelebihan dan kekurangan pada teknik promosi offline. Kelebihan. 1. Penawaran produk kuat. 2. Calon konsumen bisa melihat dan menyentuh produk. 3. Proses transaksi dilakukan secara langsung. Kekurangan. 1. Biaya yang diperlukan sangat mahal. 2. Jangkauan dalam penjualan terbatas. 3. Pengawasan penjualan bisa dilakukan secara manual dan memerlukan waktu yang banyak.